Pemirsa, kita informasi Sindo Today hari ini. Ratusan bangunan liar di bantaran situ Ciburui, Padalarang, Kabupaten Bandung Barat dirobohkan petugas Dinas Sumber Daya Air Pemprov Jawa Barat. Ya, penertiban bangunan ilegal diprotes warga karena tidak ada biaya kompensasi ganti rugi. Sejumlah petugas dari Dinas Sumber Daya Air Pemprov Jawa Barat dibantu TNI Polri melakukan penertiban ratusan bangunan liar yang berdiri di bantaran situ Ciburui, Padalarang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Sebelum dihancurkan oleh alat berat, warga menyelamatkan barang-barang berharga yang ada di dalam rumahnya. Penertiban ini sempat diwarnai protes oleh warga dikarenakan tidak adanya kompensasi ganti rugi dari Pemprov Jawa Barat. Setelah dilakukan mediasi, bangunan liar pun dihancurkan dengan alat berat. Penertiban bangunan liar dilakukan untuk mengembalikan luasan daya tampung air situ Ciburui serta melakukan penataan situ ke yang lebih asri. Ada TK juga, nah itu nggak akan kita tertibkan sekarang. Itu nanti silakan untuk mereka mencari ini dulu, mencari relokasi lagi di ini tempat yang lain. Misalkan sudah, ini kan kita pembangunan terus nih. Sekarang mungkin mau ke badan airnya untuk mengembalikan luasan daya tampung situ. Lalu setelah itu lebih jauh lagi kita mau penataan. Ya itu juga sebagai warning ya. Jadi badan air itu punya batas sempadan. Pembongkaran bangunan rumah dan warung tidak akan dihalangi oleh warga yang menghuni. Namun, warga memohon agar pemerintah membiayai relokasi pindah rumah karena mayoritas warga merupakan ekonomi menengah ke bawah. Kondisi yang menduduki tanah Ciburui ini adalah kelas menengah ke bawah. Mereka terkadang sekalang bekerja, sekarang bisa makan. Itu masalahnya. Nah, di sini kami bukan mempertahankan atau pembangkangan terhadap pemerintah, tapi kami ini mau mengetuk hati nurani aparat pemerintah. Pembongkaran bangunan liar ini menyasar tempat tinggal dan warung. Sementara untuk fasilitas umum seperti sekolah, masjid tidak akan dibongkar. Penertiban bangunan liar diharapkan dapat menampung air situ, juga dapat mempercantik kawasan objek wisata situ Ciburui. Pemirsa, dua kelompok bersenjata tajam terlibat bentrokan di lokasi tambang nikel di Desa Lambun Sango, Kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara. Ya, bentrokan diduga dipicu sengketa lahan tambang. Bentrokan dua kelompok bersenjata tajam pecah di Desa Lambung Sango, Buton, Sulawesi Tenggara. Dua kelompok saling berhadapan, bahkan menggunakan lemparan batu dan kembang api. Peristiwa ini diduga dipicu perebutan lahan tambang yang masih dalam proses perdamaian antara dua perusahaan. Kedua kubu masing-masing mengklaim kepemilikan lahan tambang meski masih dalam proses di Pengadilan Negeri Pasar Wajo. Mereka sama-sama mengklaim kalau hasil tambang itu milik mereka, yang masih sementara ini dalam proses di Pengadilan Negeri Pasar Wajo. Sempat terjadi kemarin saling lempar antara kelompok Yori dan kelompok Omar Sameon. Namun polisi sudah sigap. Akibat kejadian ini, satu unit mobil rusak terkena lemparan batu. Sementara itu, jalan poros penghubung Kabupaten Buton dengan daerah lain juga sempat ditutup untuk mencegah konflik meluas. Dari Kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara, Adi Eba, iNews melaporkan. Pemirsa, dua kelompok pelajar yang sedang terlibat aksi tawuran kocar kacir saat dibubarkan warga di Desa Jatisari, Cilengsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Warga geram karena aksi tawuran kerap terjadi di wilayah mereka.
Aksi tawuran dua kelompok remaja saling serang di Jalan Kampung Kubang, Desa Jatisari, Kecamatan Cilengsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, terekam CCTV. Warga yang geram dengan maraknya aksi tawuran langsung mengadang dan membubarkannya dengan menggunakan bambu hingga dua orang pelajar terjatuh dan meninggalkan sepeda motornya. Selain itu, warga juga mengamankan senjata tajam celurit yang digunakan saat tawuran. Beruntung, aksi tawuran dua kelompok pelajar tersebut tak berlangsung lama. Aksi tawuran diketahui kerap terjadi saat jam pulang sekolah, hingga membuat resah warga sekitar lantaran khawatir menjadi sasaran. Kini, senjata tajam dan sepeda motor pelajar yang tertinggal saat aksi tawuran telah diserahkan warga ke Mapolsek Cilengsi. Sementara, polisi masih menyelidiki para pelaku yang kerap melakukan tawuran. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Cahyat Supriyatna melaporkan. Pemirsa, polisi menggerebek sebuah rumah tempat mengoplos LPG 3 kg ke tabung gas LPG non-subsidi di Goa, Sulawesi Selatan. Pelaku menjual LPG hasil oplosan ke sejumlah toko dengan harga pasaran. Ini pakai air ini ya? Tim Satuan Intelkam dan Satreskrim Polres Goa langsung menggerebek sebuah rumah yang dijadikan tempat praktik pengoplosan LPG 3 kg ke tabung gas non-subsidi di Kompleks Perumahan Bumi Batara, Mawang Permai, Kabupaten Goa. Polisi menemukan puluhan tabung gas non-subsidi yang telah dioplos oleh seorang pelaku, serta sebuah alat sederhana untuk memindahkan gas LPG bersubsidi 3 kg ke tabung gas LPG non-subsidi. Pelaku AR menjual gas LPG hasil oplosan ke sejumlah toko sesuai dengan harga di pasaran. Untuk satu tabung gas 12 kg, pelaku memperoleh keuntungan Rp100.000. Penggunaan daripada tabung gas 3 kg subsidi yang mana dioplos ke tabung gas non-subsidi. Jadi sementara dapat kami sampaikan dari hasil kami amankan saat ini ada 100 tabung gas 3 kg subsidi. Bersama juga kita amankan juga ada 26 tabung gas besar. Polisi mengamankan seorang pelaku bersama barang bukti ke Polres Goa. Petugas juga menyita mobil yang digunakan pelaku untuk menjemput dan mengantar gas LPG hasil oplosan. Dari Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, Hukma iNews melaporkan. Pokoknya ada bunker, tempat naruh uang. Di rumahnya siapa? Jokowi. Jadi orang harus hati-hati ya masyarakat. Membahas berbagai isu politik terkini. Roy Suryo ya, terus si Rismo Pipa 100% masuk bui. Bersama narasumber yang kredibel, Tuduh Poin Aja, Jumat pukul 9:30 malam di Sindo News TV. Rangkuman peristiwa di akhir pekan. Terus mengungkap praktek ratusan warga rela anti-pajak. Melihat pemberitaan dari banyak sisi. Prabowo Subianto juga untuk menyerap gabah kering panen petaninya. Faktanya juga bahwa beliau masih dalam pemulihan. Ini harus diperbaiki gitu ya. Sindo Files Weekend, Sabtu dan Minggu, pukul 6 sore di Sindo News TV.